Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni atau kisah-kisah keajaiban salawat. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja, ini yang jilid 1 dan ini yang jilid 2. Teman-teman bisa order buku ini, bisa dapatkan buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ya, silakan Anda order buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau Anda sudah punya buku yang jilid 1, silakan Anda order yang jilid 2. Dan insya Allah kalau Anda order dua-duanya sekaligus ataupun Anda order yang jilid 2, Anda akan saya kasih gratis satu tasbih digital yang seperti ini ya. Kemudian saya juga punya produk yang bagus nih teman-teman, yaitu tasbih digital yang bisa dicas listrik. Ada yang warna merah seperti ini, ada juga yang warna hitam seperti ini. Saya punya dua warna ya. Jadi ini seperti ini anunya, kabelnya. Ini bisa dicolokin kemari, ke sini. Sebentar. Nah, ke sini. Begini ya. Dan ini insya Allah tahan lama, dan tinggal Anda pilih aja. Jadi Anda teman-teman bisa order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Memang sedikit harganya agak lebih mahal ya dibandingkan yang model seperti ini. Kalau ini saya nggak jual lagi ya. Kalau ini paling harganya 25 ribuan atau 23 ribuan saya jual dulu. Nah, kalau yang ini itu di kisaran lebih kurang 100 ribu lebih kurang ya. Saya jual ini agak sedikit mahal, tapi fungsinya luar biasa ya. Ini ada lampunya, bisa dicas setiap saat, dan tombolnya juga alhamdulillah kuat ya. Dan bisa juga dipakai dengan di 7 layar. Misalnya begini, kita di sini zikir subhanallah di layar 1 sudah sampai 100 misalnya. Tapi kita ingin berzikir yang lain, misalnya Allahu Akbar, kita ingin zikir yang lain, kita bisa pindah ke layar 2. Jadi layar yang satu tadi itu tetap tidak terhapus begitu. Nanti saya akan tunjukkan tutorialnya di kalau Anda sudah order ya, saya akan tunjukkan cara memakainya. Jadi silakan teman-teman order. Bayangkan kalau teman-teman order misalnya tasbih yang model begini atau model yang begini. Ini kan paling kalau kita gunakan setiap hari, kalau kita rajin salawat setiap hari kita gunakan tasbih, paling kekuatannya 1 bulan hingga 2 bulan lebih kurang sudah rusak ya, sudah rusak. Tapi kalau ini insya Allah tidak rusak sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya Anda menghabiskan uang 25.000 rupiah untuk beli ini, satu ini hanya 2 bulan misalnya. Jadi dalam 1 tahun Anda membeli ini rata-rata 6 ya. Bayangkan 6 kali 25.000 itu sudah sekitar 150.000 ya. 150.000 Anda habiskan uang membeli tasbih dalam setahun. Kalau 2 tahun berapa? Jadi 300.000. 3 tahun berapa? Nah, insya Allah ini 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun bisa tahan tanpa Anda harus mengeluarkan yang ini. Jadi beli mahal sekaligus nggak apa-apa, tapi kita puas makainya, kualitasnya terjamin insya Allah ya. Oke, silakan Anda order nanti ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian teman-teman yang juga ingin mengorder air selawat, ini tempatnya aja ya. Kemasannya seperti ini. Saya bikin air di jerigen ini ukuran untuk 2 liter atau 2 kg. Alhamdulillah sudah banyak sekali saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang merasakan hasil dari keberkahan air selawat ini. Silakan teman-teman yang mempunyai saudara atau teman atau family atau siapa saja yang sudah lama berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh, boleh mencoba air selawat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Ada satu orang ibu yang dia penyakit pembengkakan empedu. Nah, kemudian dia order air selawat saya. Alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih. Ada yang sudah pernah sembuh stroke ya. Ada 3 orang yang sembuh dari sakit stroke setelah minum air ini. Waktu itu dia minum 10 liter waktu itu ya. Jadi memang tidak bisa hanya 1 liter 2 liter untuk kondisi penyakit tertentu yang sudah sangat parah. Nggak bisa cuma beli 1 liter tiba-tiba ingin berharap sembuh ya. Mungkin ada dosis-dosisnya. Ada yang mungkin dia harus minum 10 liter, ada yang harus minum 5 liter, ada yang harus minum 15 liter begitu. Tapi ya itu saya rasakan tujuan kita semua kan adalah sembuh. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu Allah kasih kesembuhan.
Daripada kita udah capek berobat bertahun-tahun kemana-mana habis puluhan juta. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan air salawat Allah berikan kesembuhan kita pada semua. Jadi teman-teman silahkan order. Siapapun Anda, insya Allah dengan segala jenis penyakit ini bisa menyembuhkan, mengobati ya, bukan menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu hanya Allah SWT, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk mengobati penyakit-penyakit yang kronis ya. Silahkan teman-teman diorder semua ini, apakah buku ataukah tasbih ya, ataukah air selawat. Silahkan teman-teman order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, kita dengarkan dulu testimoni yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak boleh tahu dengan siapa dan ada di mana sekarang? Iya, Pak Ustadz. Oke, tadi dengan siapa? Arifanina, Pak Ustadz, dari Sulawesi. Sulawesi bagian mana? Di Sulawesi, di Gorontalo, Pak Ustadz. Oke. Kemarin menghubungi saya, katanya ada kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Boleh dong diceritain sejak awal mengenal salawat sampai hingga mengalami keajaiban-keajaiban itu? Iya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arifanina. Saya mantan pegawai BUMN, Pak Ustadz. Pegawai perbankan sudah 8 tahun. Oke. Awal mula saya lihat channelnya Pak Ustadz itu dari tahun 2019. Setelah 2 tahun setelah saya menikah. Tapi baru kali ini hubungin saya, udah berapa lama ya? Iya, Pak Ustadz, saya cuma suka ikutin Pak Ustadz di live-nya Pak Ustadz. Soalnya banyak pertanyaan saya suka ketimpa gitu sama komen-komenan, makanya Pak Ustadz baca-bacanya mungkin terlalu banyak Pak Ustadz ya, jadi kayak di skip begitu. Tapi saya ikutin Pak Ustadz semuanya, testimoni saya ikutin. Nah, kebetulan posisi waktu itu unit kerja saya tuh jauh Pak Ustadz dari tempat tinggal suami dan anak-anak begitu. Ada jaraknya 3 jam perjalanan Pak Ustadz. Jadi saya bisa pulang itu saya cuman di hari Jumat Pak Ustadz. Jadi ngekos dulu dong kalau gitu? Iya. Jadi anak-anak yang ngurus siapa kalau gitu, kalau anak-anak? Yang ngurus anak-anak kebetulan ada tante saya, tapi dibantu juga sama suami saya Pak Ustadz. Nah, di situ awalnya kan sebelumnya kan saya waktu kuliah Pak Ustadz, saya senang zikir. Tapi zikirnya itu cuma kayak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar begitu sambil saya jalan, sambil saya di motor begitu. Tapi saya biarin Pak Ustadz mengalir aja begitu. Tanpa saya sadar itu Pak Ustadz, ternyata Masya Allah saya tuh kuliahnya tepat waktu Pak Ustadz. Terus cuma sebulan dari wisuda saya langsung dapat kerjaan yang emang saya impi-impikan ini Pak Ustadz, jadi pegawai perbankan. Memang jurusannya perbankan ya? Jurusan kuliahnya perbankan? Iya Pak Ustadz, saya ekonomi Pak Ustadz. Oke, terus? Ekonomi. Tapi kebetulan perusahaan saya kan perusahaan besar Pak Ustadz, ya plat merah, terus banyak peminatnya. Begitu, saya harus bersaing Pak Ustadz dengan yang lain, yang banyak lah skill-skillnya mungkin Pak Ustadz ya. Tapi alhamdulillah saya lulus Pak Ustadz. Terus Allah kasih lagi saya jodoh suami saya. Alhamdulillah kita ketemunya di sosmed Pak Ustadz. Dia posisi di Nusa Tenggara, saya di Sulawesi. Nah, kenalnya cuman begitu Pak Ustadz. Nggak tahu, mungkin karena jalan Allah Pak Ustadz ya. Terus saya dikasih jodoh itu, dia orangnya baik, hatinya baik, terus agamanya juga baik Pak Ustadz. Kebetulan saya masih kerja di BUMN kan, diikat kontrak Pak Ustadz. Jadi saya nggak bisa keluar begitu saja begitu. Ada perjanjian begitu Pak Ustadz. Nah,
Makanya suami yang mengalah Pak Ustadz. Dia juga kan punya kerjaan di sana, di tempat tinggalnya. Dia mengalah ikut saya Pak Ustadz ke Dia sini. resign jadinya. Iya, ke Sulawesi. Oke. Terus Tapi awal-awal ya menikah, itulah. awal-awal menikah langsung tinggal misalnya cari kontrakan atau masih tinggal sama mertua atau gimana? Kebetulan ada saudara sepupu rumahnya kosong Pak Ustadz. Dia sudah punya rumah lagi. Jadi yang itu kita yang tempatin. Oh gitu. Dikasih cuma-cuma begitu aja Pak Ustadz. Cuma ya rumahnya lumayan bagus. Cuma untuk emang khusus buat pengantin baru aja Pak Ustadz. Kamarnya satu, ada dapur. Semuanya lengkap. Dikasih cuma-cuma begitu. Maksudnya dikasih hak tinggal tapi kan bukan hak milik kan? Enggak, cuman tinggal aja di situ. gitu. Dia bilang pokoknya kamu tinggal aja di sini. Nggak usah mikir mau beli perumahan, mau apa, tinggal aja dulu di sini katanya. Dia nggak bilang sampai kapan nggak. Dia nggak bilang begitu. Oke. Nah, terus setelah nikah itu kan mungkin karena beda suku ya Pak Ustadz ya, adaptasinya suami saya itu belum, dia belum bisa beradaptasi dengan orang-orang sini begitu. Mungkin dari segi bahasanya, kayak tingkah lakunya begitu, dia mungkin belum bisa Pak Ustadz. Makanya dia belum dapat kerjaan tetap begitu Pak Ustadz. Sementara kan saya pas nikah itu saya nggak pernah, unit kerja saya tuh deket Pak Ustadz, nggak pernah. Jadi pas nikah itu cuma nikah seminggu saya langsung pergi ke unit kerja saya itu yang jauh itu Pak Ustadz. Jadi suami saya tinggal sendiri di rumah Pak Ustadz. Oh gitu. Dia sambil cari-cari kerjaan, terus dia kan hobinya Vespa begitu Pak Ustadz. Jadi mungkin dia cari-cari komunitas-komunitas gitu, barangkali ada mungkin satu daerah sama dia begitu Pak Ustadz, buat hilangin penatnya begitu. Terus saya itu kan giliran dekatnya itu saya cuman berapa tahun ya Pak Ustadz. Pokoknya dimutasi itu tiap 2 tahun. Dimutasi ke tempat yang lebih jauh, yang lebih dekat lagi. Iya, jadi kalau udah pernah jauh dikasih dekat lagi di sini 2 tahun, terus dikasih jauh lagi, begitulah Pak Ustadz. Gitu. Sampai ya pertamanya sih sama suami tuh enjoy aja Pak Ustadz, kayak ya udah nikmatin aja dulu. Dikasih anak, masih saya kerja Pak Ustadz. Terus sampai kebetulan posisi saya waktu itu kan di bagian pelayanan. Nah, saya lulus itu Pak Ustadz di bagian lapangan yang mau ke pegawai tetapnya. Oke. Jadi di bagian lapangan itu kan banyak kerjaannya itu Pak Ustadz. Saya harus mikirin nasabah begini. Belum lagi saya harus bawa motor sendiri, terus dengan jarak yang mungkin agak jauh-jauh. Saya harus telusuri dari pagi sampai pulangnya malam begitu. Nah, dari situ suami sudah mulai kayak khawatir begitu Pak Ustadz sama fisik saya, terus kayak kerjaan saya, keamanan saya saat bekerja begitu. Dia udah mulai khawatir gitu Pak Ustadz. Tapi di situ saya udah mulai dawamin sholawat sih dari anunya Pak Ustadz. Udah pelan-pelan saya dari 1.000 per hari, pernah sampai 25.000 Pak Ustadz. Saya sambil kerja begitu. Saya juga semakin kesini mulai sadar Pak Ustadz, kok kenapa ya susah sekali suami saya dapat kerjaan di sini, sementara dia kan udah berpengalaman Pak Ustadz, udah ada pengalaman kerjanya begitu. Terus saya diskusi, saya sama suami, saya bilang, apa jangan-jangan rezeki kamu itu seret karena saya ya, karena saya yang kerja ya? Apa jangan-jangan karena saya enggak penuhi kewajiban saya gitu Pak Ustadz sebagai seorang istri, terus seorang ibu, terus mikirnya juga mungkin udah teguran dari Allah gitu Pak Ustadz. Di situ mulai muncul pikiran-pikiran untuk resign itu Pak Ustadz. Tapi
ya masih mikir Pak Ustadz gimana ya kalau saya berhenti, sementara saya pegawai bank Pak Ustadz yang ya lumayan lah penghasilannya gimana, terus bonus-bonusnya pokoknya ya menjamin lah Pak Ustadz gitu kan. Jadi di satu sisi suami saya belum punya kerjaan, di situ muncul lagi keraguan Pak Ustadz, gimana ya. Terus sambil saya dengar-dengar testimoni terus sama Pak Ustadz. Itu yang saya bilang, saya sempat ikut live-nya Pak Ustadz waktu itu. Nah di situ saya pernah kasih pertanyaan sama Pak Ustadz, kebetulan viewersnya tuh Pak Ustadz baru live, kan saya udah subscribe itu, jadi ada notif gitu Pak Ustadz live. Saya langsung buru-buru buka live-nya Pak Ustadz, sekitaran baru 40 orangan gitu kalau nggak salah. Nah saya langsung tuh kasih pertanyaan, kalau nggak salah tuh waktu itu saya nangis Pak Ustadz, ya Allah kok gini banget gitu ya. Kalau nggak salah tuh saya nanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz gimana ya kalau wanita yang memilih karir di bank sementara di agama tuh dilarang, tapi alasan saya waktu itu untuk menafkahi keluarga gitu. Waktu itu dibaca sama Pak Ustadz, ya Allah dibaca sama Pak Ustadz, gimana jawabannya? Terus Pak Ustadz langsung bilang, iya kalau gitu Pak Ustadz jawabnya tuh pelacur pun bisa dengan beralasan menafkahi keluarga begitu. Ya Allah saya nangis Pak Ustadz, saya mikir ya Allah. Pak Ustadz jawabnya begitu, saya langsung semakin bersalah. Saya bilang coba aja Pak Ustadz kalau di sini ya mungkin saya tanya-tanya terus keadaan saya, Pak Ustadz nggak tahu keadaan saya seperti apa. Begitu saya punya anak, saya punya suami, saya punya kerjaan, tapi kerjaan saya begini, saya harus tinggalin, sementara siapa yang mau bantu ekonomi kita, suami belum punya kerjaan. Tapi Pak Ustadz jawabnya langsung dus, aduh ya ampun, gak berani saya tanya lagi ya Allah. Tapi itu Pak Ustadz balik lagi saya bilang sama suami, gimana ya kalau saya berhenti terus kamu belum dapat kerjaan, sementara ada anak-anak yang harus kita biayai gitu Pak Ustadz. Suami saya bilang, coba dulu saya lamar kerja lagi ya, katanya. Di samping itu saya terus Pak Ustadz, saya sholawat terus, setiap hari saya sholawat, minta petunjuk sama Allah, saya sholawat sampai pada akhirnya di hari ulang tahun suami saya itu Pak Ustadz, pas di hari ulang tahun dia keterima kerja di perusahaan. Terus ya Allah Pak Ustadz, emang gimana ya, Allah tuh nolongnya itu emang pas banget Pak Ustadz. Kalau kita pasrah tuh kita saya sholawat itu Pak Ustadz udah lebih bukan lagi meminta begitu, saya udah ikhtiarnya tuh, ya Allah saya cuma minta petunjuk, ya Allah Engkau maha pemberi segalanya, saya cuma minta petunjuk, mantapkan hati saya Pak Ustadz, saya minta begitu sama Allah. Dia kasih lamaran hari ini, dia kasih lamaran Pak Ustadz, besok langsung ditelepon, kamu masuk bulan ini. Bulan itu juga dia masuk Pak Ustadz, sementara kan saya belum mantap untuk resign itu, dia masuk bulan ini. Pas bulan itu juga dia langsung terima gaji Pak Ustadz. Gajinya itu kalau saya hitung Pak Ustadz ya, dia dapat sebulan itu saya kerja dalam 2 bulan gitu Pak Ustadz, gaji saya baru dapat. Kalau nggak keberatan kasih tahu aja berapa sih nominalnya, tapi kalau malu gimana ya, nggak usah. Sekitar 11-an Pak Ustadz. Gitu, Masya Allah. Itu tergolong banyak loh, 11 juta. Masya Allah Pak Ustadz, makanya saya langsung Bismillah saya Pak Ustadz, lillahi ta'ala saya bulatkan niat saya resign semata-mata karena Allah sang maha pemberi rezeki begitu Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, saya tuh gimana ya, saya bilang. Tapi ketika Mbak resign itu udah nggak ada masalah lagi kan, udah memang habis kontrak kan? Iya, nah pas resign itu Pak Ustadz, saya sudah mau ke pegawai tetapnya di situ lagi, karena sudah keluar kayak NIP begitu Pak Ustadz. NIP saya jadi pegawai tetap udah keluar, terus saya minta resign
di situ kan sebenarnya nggak bisa, kecuali sebenarnya di situ udah nggak bisa Pak Ustadz karena sudah jadi pegawai tetap sayanya. Nah kalau udah jadi pegawai tetapnya lagi, ada kontrak lagi untuk berapa tahunnya, nggak bisa berhenti. Oke. Saya harus bayar denda lagi. Tapi itu qadarullah Pak Ustadz. Kok bisa secepat itu? Kalau udah jalan, Katanya suaminya dulu susah banget cari kerja. Kok tiba-tiba langsung dapat, langsung mudah gitu? itu makanya Pak Ustadz, ya Allah, kalau dipikir dengan logikanya Pak Ustadz, gimana coba Pak Ustadz, saya saya cuman di solawat aja itu Pak Ustadz, saya solawat terus. Sampai sekarang Saya suaminya paksa. masih kerja di tempat yang itu? Masih, alhamdulillah Pak Ustadz. Oke. Alhamdulillah masih. Jadi sebentar. Sudah mohon. Jadi titik balik Mbak ini kuat kekeh untuk resign itu mungkin karena jawaban pedas saya tadi tuh ya? Itu juga salah satu mungkin Pak Ustadz ya, karena ya Allah, gimana ya? Ya kan saya ngejawabnya kan agak pedas atau agak gimana kan gitu kan itu, tapi mungkin Mbak nggak suka tapi yang kepikiran terus kan jadinya kan gitu. Iya Pak Ustadz, makanya saya bilang, yo begitu sekali Pak Ustadz jawabnya, tapi saya nggak mikir sakit hatinya saya Pak Ustadz, tapi saya mikirnya singkat sekali jawabannya Pak Ustadz itu, tapi kok iya ya, kayak iya ya begitu, ya Allah. Kalau cuman soal alasan begitu, saya meragukan gitu Pak Ustadz, menyampingkan kebesaran Allah itu begitu istilahnya. Saya sampai kepikiran, ya Allah, ya ampun. Coba aja Pak Ustadz tahu posisi saya waktu itu, mungkin saya anunya. Tapi itu ya Pak Ustadz, dengan ketemu channel-channelnya Pak Ustadz gitu kan, jadi kok yang lain bisa begitu, saya bilang saya coba masa nggak bisa saya coba Pak Ustadz. Pokoknya saya paksain saya. Kebetulan juga Pak Ustadz, cerita suami saya lamar kerja itu ada 2 perusahaan yang dilamar Pak Ustadz. Perusahaan satu pun itu dilamar, itu dibantu sama teman saya kan, suami teman saya, katanya begini, coba kamu masukin deh di tempat suami saya, begitu katanya. Oh iya bisa, iya nanti suami saya bantu. Nah udah ini Pak Ustadz, udah urus semua dikasih tes, semua sudah selesai. Ternyata Pak Ustadz pas selesai tes itu dapat kabar dari manajemennya kalau yang mana yang mau diterima umurnya tuh 25 ke atas, batasnya 27 Pak Ustadz. Sementara suami usianya udah 30-an kan Pak Ustadz. Nah, yang lulus, yang ikut tes itu 2 Pak Ustadz. Suami saya sama ada yang 1. Dia juga baru resign. Dia juga umurnya baru 20-an begitu Pak Ustadz. Kayaknya dia kualifikasinya masuk dia. Jelas suami saya ini tidak masuk. Karena selesai ujiannya itu manajemennya itu bilang begitu. Ternyata yang mau diambil cuma yang umur 20-an begitu ya. Saya bilang ya ayo, mungkin belum rezeki, saya bilang. Oh ya udah nggak usah apa-apa, coba lagi katanya. Terus tiba-tiba Pak Ustadz 2 hari atau 3 hari dari perusahaan pusatnya langsung telepon sama suami saya. Malam itu Pak Ustadz dia telepon suami saya dengan bapak ini. Oh iya saya Pak, kami dari perusahaan ini besok bapak bawa NPWP terus ke bank buat rekening, terus masuk ya begini. Suami saya kaget Pak. Ya saya keterima, dia bilang iya, datang langsung di kantor yang kemarin suami saya masuk itu, yang tes itu. Tapi katanya udah umurnya ada 30, nggak bisa kok tiba-tiba bisa. Iya makanya itu Pak Ustadz, suami saya bilang aduh gimana ya katanya. Sementara dia udah masukin lamaran di perusahaan yang satu ini Pak Ustadz, yang sekarang. Begitu kayak jadi rebutan begitu persis. Oh jadi dia ada dua tempat yang diterima, jadi dia bingung menentukan pilih yang mana satu gitu. Iya. Nah pas malam itu ditelepon sama perusahaan itu, suami saya bilang coba kamu tanya ke teman-temanmu itu gimana prosesnya ini, kok manajemennya bilang nggak bisa. Nah tapi saya ini
Suami takut kayak penipuan begitu Pak Ustadz. Jangan-jangan kan, dia bilang, coba tanya deh dulu, pastiin gitu. Nah, teman saya tuh telepon suaminya, ini suaminya Ibu Nina ini kok ditelepon ya sama perusahaan pusat, katanya disuruh datang besok, bawain PWP, disuruh buka rekening, terus masuk ke kantor. Terus suaminya bilang, udah keterima itu, beneran katanya. Iya, udah keterima. Ya udah, saya kasih tahu dulu sama teman saya Nina katanya. Ya udah, dikasih tahu saya, Pak Ustadz, gimana? Suami kamu mau nggak? Mau nggak masuk ini? Udah masuk itu kata suami saya, udah lolos suami kamu. Saya telepon suami saya, gimana? Terus dia bilang, kita lihat anunya dulu Pak Ustadz, kayak perbedaannya. Kalau soal dari segi gajinya, kalau kita lihat agak besar perusahaan yang sekarang sih Pak Ustadz. Okay. Tapi kan yang awalnya itu, yang perusahaan pertama itu yang kita nggak sangka-sangka lulus itu Pak Ustadz. Okay. Jadi suami bilang, udah sabar aja dulu, kita tunggu yang perusahaan kedua ini kalau saya keterima. Perusahaan kedua itu Pak Ustadz cuman hari ini masukin lamaran, besok langsung di tes wawancara, langsung masuk, langsung ya alhamdulillah Pak Ustadz. Semakin bulat kata saya, Masya Allah. Oke, itu suaminya sudah karyawan tetap atau masih ada sistem kontrak dengan perusahaan itu? Alhamdulillah sekarang udah pengurusan karyawan tetap Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Sudah, iya. Saya bantu terus Pak Ustadz, saya sholawat terus. Itu juga perusahaannya kan punya target Pak Ustadz. Kalau karyawan baru namanya sekarang kan semuanya ditarget ya Pak Ustadz ya. Dia juga ditarget, tapi alhamdulillah tiap bulan itu mulus-mulus aja gitu Pak Ustadz. Targetnya itu dapat terus. Makanya dia sekarang alhamdulillah lagi diperhitungkan ke karyawan tetapnya. Oke, jadi Mbak fokusnya sekarang menjadi ibu rumah tangga ya, di rumah aja ya? Fokus Pak Ustadz saya jadi ibu rumah tangga. Jadi bisa salawat lebih banyak dong kalau gitu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus pas berhenti, Allah kasih rezeki lagi, saya mengandung anak ketiga. Itu kan rezeki ya Pak Ustadz ya. Iya. Berarti rezeki suami saya makin terbuka lagi, Masya Allah. Tapi masih tinggal di rumah yang itu tadi, yang awal-awal tadi? Alhamdulillah udah punya rumah kita Pak Ustadz. Oh, nggak udah pindah dari situ? Juga, iya, udah punya rumah Pak Ustadz. Itu juga cerita rumah itu Pak Ustadz. Emang saya hanya pegawai kontrak, bisa bangun rumah, suami belum ada kerjaan, ya begitu Pak Ustadz. Dari 2019 saya udah mulai sedikit-sedikit Pak Ustadz bikin fondasi. Pokoknya dari mulai dengar channelnya itu Pak Ustadz, sambil saya kerja, saya sholawat terus. Gitu. Ada dibantu sama mama sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah bisa Pak Ustadz bangun. Udah rumah sendiri Pak Ustadz, udah punya kendaraan juga, mobil udah juga punya Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Motor ya? Masya Allah Pak Ustadz. Jadi rumahnya kan tadi kan di perlahan-lahan dibangun pondasinya dulu, tapi sekarang udah finish semua, sudah selesai ya, udah finish. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah. Finish Pak Ustadz. Kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, ada nggak sih misalnya kisah-kisah kecil kayak zaman salawat yang lain-lain yang Mbak biasa rasakan di rumah gitu, misalnya entah apa gitu? Baru-baru ini juga Pak Ustadz. Apa tuh? Kisah suami saya lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Dia kan punya target, terus dia tuh bisa dapat fee dari hasilnya itu Pak Ustadz. Nah kebetulan fee-nya itu dia harus bagi sama temennya Pak Ustadz. Okay. Dia udah harap-harap fee-nya itu untuk dia begitu, tapi tanpa temennya dia ndak bisa ketemu sama, istilahnya temennya tuh referensinya begitu Pak Ustadz. Okay. Terus? Dia ndak bisa ketemu sama orang itu yang buat beli produknya dia begitu. Itu gimana dong? Nah
langsung cair gitu kan Pak Ustadz, kayak anunya begitu cair, komisinya begitu cair kan Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, katanya harus dibagi 2 sama referensinya kan. Ya udah, saya bilang udah ya nggak apa-apa, mungkin Allah cuma takdirkan kita segini, cuman ini yang kita bisa terima, nggak semua komisi full, ada hak orang lain, ya udah kasih aja, saya bilang. Ya sudah, dia kasih begitu kan. Tiba-tiba Pak Ustadz yang beli produknya ini, dia kan jualan mobil begitu Pak Ustadz. Oke. Nah, yang beli mobilnya ini hubungin suami saya. Katanya, Pak, saya belum bisa nyetir katanya. Terus ini mobil saya tuh dipakai sama anak saya. Takutnya kenapa-kenapa begitu. Terus suami saya bilang, oh iya Pak, takutnya kan mobil baru terus nggak diasuransi begitu kan Pak. Oke. Katanya, oh begitu ya. Ini deh Pak, minta tolong anterin saya di mana tempat asuransi gitu katanya. Saya mau pasang asuransi katanya. Suami saya tuh, ya Allah, kan kalau kita bawa konsumen ke asuransi kita juga dapat fee-nya begitu Pak Ustadz. Okay. Yeah. Kalau dapat fee-nya begitu, ya sudah ditolong sama suami saya, kasih tahu dapat fee dari asuransi itu suami saya Pak Ustadz. Masya Allah, dia dapat fee. Suami kebetulan dia asuransinya itu dia pasang 1 tahun begitu Pak Ustadz. Dapat fee suami saya di situ. Udah selesai itu Pak Ustadz, fee-nya udah pulang, konsumennya pulang. Dia telepon lagi suami saya, Pak, saya mau pasang aksesoris dong katanya. Yang mana? Pokoknya saya mau pasang semuanya katanya, dari luarnya, dari apa namanya itu kayak lampunya, pelindung lampu, terus di dalamnya karpetnya, apanya itu, joknya itu mau dibikin semua itu Pak Ustadz. Terus suami saya bilang, oh iya bisa, ayo Pak tolong anterin saya katanya begitu. Coba anterin saya kemana, saya bawa ini, pokoknya Bapak saranin apa saya ikut deh semuanya begitu kata konsumennya. Masya Allah, waktu itu saya lagi periksa kehamilan kan Pak Ustadz di dokter. Dia bilang, kamu di sini dulu, saya ada konsumen saya mau antar di toko onderdil. Terus dia belanja berapa Pak Ustadz itu ya sama konsumennya itu, dikasih fee suami saya 10% Pak Ustadz. Langsung kontan hari itu. Masya Allah, saya bilang itu kalau kita ikhlas itu begitu, udah enggak apa-apa, udah ditetapkan semua, kita enggak dapat di sini pasti dapat di sini. Yang penting sholawat aja terus, ikhlasin aja terus, enggak takut Pak Ustadz kalau ada apa-apa itu, kita udah enggak takut. Terus sekarang. Berarti apa ya yang anehnya itu kan suami ibu dengan konsumen itu kan baru kenal tuh, baru dipertemukan, tapi kok langsung bisa percaya gitu sama bapaknya, sama suaminya gitu. Iya, justru dia tuh konsumen tuh lebih dekat ke referensi Pak Ustadz. Referensi yang kenalin ke suami. Ya kenapa dia lebih percaya kepada suami ibu? Itu makanya Pak Ustadz. Dia harusnya kan dia hubungi ya sama referensi itu. Iya kan, iya seperti tapi itu dia, kan. Iya, Masya Allah Pak Ustadz ya. Begitu sudah Pak Ustadz kalau kita ikhlas itu. Pokoknya saya suka bilang begitu sama suami saya, kalau ada juga konsumennya yang banyak ininya begitu, saya bilang udah nggak usah, lepasin aja katanya, lepasin aja, kerja aja, Bismillah, ini kerjaan kamu diterima, itu saya yang minta. Saya bilang, Pak Ustadz, saya tidak nuntut apa-apa, insya Allah apa yang kamu bawa itu yang saya terima begitu Pak Ustadz. Udah seneng aja gitu Pak Ustadz. Saya bilang, ya Allah, coba aja dari dulu saya saya berhenti begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Iya, Mbak, terima kasih ya sudah banyak bercerita. Sudah hampir setengah jam loh kita ngobrol. Oh iya, makasih banyak Pak Ustadz. Saya yang terima kasih, Allah, Masya Allah Pak Ustadz. Terus ada testimoni yang ya emang di luar nalar Pak Ustadz, di luar nalar. Tapi itulah jalur langit itu Pak Ustadz ya.
Masya Allah. Iya. Memang yang namanya keajaiban ya pasti di luar nalar. Kalau masuk akal ya nggak keajaiban namanya. Iya, saya emang sempat ragu Pak Ustadz. Gitu. Keajaiban ATM bisa terisi sendiri. Saya bilang gimana caranya, kok orang nggak tahu. Saya ini pegawai bank, saya bisa telusuri Pak Ustadz. Saya bilang nggak mungkin itu, saya bilang nggak mungkin. Saya emang kayak ngebantah begitu, mana ada orang transfer sejumlah 40 juta terus dicari ke banknya, CS-nya bilang itu punya dia, sementara dia nggak ditransfer sama siapa-siapa. Saya bilang kalau ditelusuri itu bisa sebenarnya sih Pak Ustadz, saya bilang. Tapi yang namanya keajaiban Pak Ustadz ya nggak ada yang tahu, emang begitu kenyataannya. Ya itu. Saya lihat-lihat, ya Allah. Iya, Mbak kan sebagai ada kalau masalah uang-uang kayak gitu tuh yang banyak loh yang testimoni ke saya, yang saya juga sendiri aja nggak habis pikir. Misalnya ada satu orang wanita kan, dia cek di saldonya di ATM ada 6 juta. Udah gitu dia print, nggak ada di buku tabungan itu. Iya. Udah gitu iya bener Pak Ustadz. Udah gitu diambil di ATM ada uangnya. Udah gitu di print lagi. Transaksi waktu dia mengambil di ATM itu nggak tertulis di print itu. Itu anehnya gitu. Makanya saya bilang ya ampun gimana caranya. Saya juga pernah begitu Pak Ustadz. Oh ya pernah. Sampai saya tuh saya bantah nasabahnya, Bu, ibu mungkin salah buku tabungan. Saya bilang, coba ibu cari. Bu, saya ini enggak tahu apa-apa. Saya ini cuman satu buku tabungan saya. Ini pun cuman dibantu sama anak saya. Mana saya bisa pergi ke bank-bank lain, ulang-ulang saya ke bank buka rekening. Bu, coba diperiksa lagi. Saya bilang, kosong Pak Ustadz. Saya kira printer saya rusak atau apa, kok saya nggak bisa saya nggak bisa cetak begitu Pak Ustadz. Maksudnya bagaimana itu, nasabah ibu bagaimana waktu itu? Dia ada gimana? Dia mau Pak Ustadz, mau penarikan begitu Pak Ustadz. Terus? Makanya ada saldo di ATM-nya, ada saldo. Dia mau narik Pak Ustadz, kebetulan dia lupa PIN-nya. Jadi dia langsung ke bagian pelayanan kan, dia mau tarik lewat buku tabungannya begitu Pak Ustadz. Terus? Nah, saya coba cetak buku, saya pastiin identitasnya semua. Sudah saya bilang, ini Bu, buku tabungannya nggak bisa dicetak, kosong begini apa semua katanya. Oh, coba ini lagi Bu, cek lagi, jangan sampai Ibu salah bawa buku tabungan. Enggak, saya cuma bawa satu ini buku tabungan, saya bilang. Oh gitu. Ibu punya ATM? Iya punya, tapi ATM saya lupa PIN-nya. Ibu itu dicek ATM-nya? Enggak, saya cuman kan saya bagian pelayanan tunainya Pak Ustadz. Saya bilang saya arahin ke CS-nya. Saya bilang begini saja Bu, Ibu ke CS ya aktifin lagi PIN-nya. Ibu coba tarik di ATM kalau Ibu bisa, begitu saya bilang. Terus akhirnya, iya saya. Akhirnya bisa ditarik di ATM. Kebetulan saya lagi Pak Ustadz, saya ndak nanya lagi, saya ndak nanya. Cuman kemarin pas dia datang itu kan dia sama anaknya. Pas anaknya balik lagi mau mengantri berapa hari kemudian saya tanya, gimana ibunya udah bisa PIN-nya, ATM-nya udah bisa ditarik? Udah Mbak, udah bisa. Oh, bisa ditarik uangnya? Iya bisa. Saat itu iya. Dibilang begitu. Saya ndak sempat nanya uang dia tarik berapa. Cuman dibilang dia tarik uangnya ada keluar. Kan saya bilang setelah dari CS itu diganti PIN-nya. Iya Bu, dia bilang Ibu arahin kami ke CS, terus kami langsung ke ATM, kami tarik uangnya bisa. Oh, saya tuh saking kagetnya sampai nggak nanya jumlah, mungkin karena juga saya kaget sama ada antrian lain juga Pak Ustadznya. Saya nggak enak ngomong lama-lama sama nasabah kan. Oh iya, tapi saya sambil mikir bisa ya. Ya begitu Pak Ustadz, saya cetak kosong. Dia mau ambil di ATM nggak bisa, saya bilang ya sudah kalau begitu Ibu saya tuh sarannya ke ATM ke PIN-nya itu biar dia lihat sendiri kalau saldo di ATM-nya itu emang beneran kosong, nggak ada begitu. Tapi dia bilang sebenarnya ada Bu, kami kan ada. Tadi saya pikir printernya Mbak yang rusak. Memang waktu di sistem di komputernya memang tidak terlihat ada saldo di situ. Tidak ada cetakan Pak Ustadz. Oh, aneh ya. Tidak ada. Makanya saya bilang jangan sampai ibunya tuh salah bawa buku tabungan. Mungkin dia bawa buku tabungan yang lain, terus di rekeningnya yang lain mungkin.
Dia bilang saya cuma Iya, punya satu iya, buku iya. tabungan Bu, sementara saya kalau ke bank tuh cuma ditemenin sama anak saya nggak bisa, nggak tahu saya bolak-balik buka rekening lagi begitu katanya. Jadi dari itulah mungkin Mbak awal, oh ternyata itulah namanya hal-hal yang tidak bisa dinalar gitu ya. Kan ATM terisi Begitu, sendiri Pak. itu gimana logikanya kan gitu kan? Iya. Saya juga nggak nanya-nanya begitu, Pak. Cuma saya herannya aja begitu. Nyatanya tuh begitu, emang iya. Terus mau diapain lagi begitu? Saya juga mau nanya sampai ke dalam-dalamnya ya. Mungkin pikiran saya nggak nyampe, mungkin Pak Ustadz nalar saya nggak nyampe begitu. Oke, Masya Allah. Oke, Mbak, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita di pagi ini. Terima kasih. Iya, Pak. mudah-mudahan lain waktu lagi kalau ada lagi keajaiban kita bisa ngobrol lagi. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz. Oke, Terima sampai kasih, jumpa lagi ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan seorang Mbak ya, dulu dia mantan karyawan di sebuah bank. Akhirnya memutuskan resign. Awal-awalnya sih takut resign karena khawatir kalau resign nanti bagaimana rezekinya, karena suaminya waktu itu tidak bekerja. Tapi Allah, dengan maha besarnya Allah berikan semuanya kemudahan-kemudahan. Teman-teman yang ingin bercerita atau berkisah di channel YouTube saya tentang kisah keajaiban selalu yang dirasakan, boleh mengirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924 di nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.